Ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang terjadi atas setiap kami. Kini kami datang kepadamu Tuhan, membawa penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Kuasai penuh tubuh, jiwa dan roh kami. Haleluya. Terima kasih. Glory Yesus. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Sama-sama katakan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat kami memujimu Tuhan, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Haleluya. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Oh, ku angkat hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Ku pandang saat kami sembahkan, kami puji Kau Tuhan. Pujimu,
kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, kami puji Engkau Tuhan. Puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat kami sembah, saat ku sembah. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang kudus, sebab Kau yang suci, sebab hanya Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Namamu disanjung, sebab Kau saja yang disanjung Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Jemaat Tuhan saja katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Suci
sanjung. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku walau tubuhku dirapuhkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu yang terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan kami bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama kita katakan.
setiamu, kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh kaki imanku. Ku mau tetap segala yang ku alami, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Ku mau, haleluya, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik, sebab hari ini yang terbaik. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku dari akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku akan ku pikul, akan ku pikul salibmu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan di minggu keempat di bulan Oktober 2025. Sebelumnya mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa, anugerah-Mu menyampaikan kami kepada minggu keempat di bulan ini, bulan Oktober 2025. Kami bersyukur Tuhan, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kebaikan-Mu yang kami terima hari lepas hari. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menerima firman Tuhan, kami mau belajar daripada firman Tuhan. Kami punya kerendahan hati, kami punya telinga yang benar-benar membuka telinga kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, biar Engkau yang berbicara langsung bagi setiap kami Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini, pada pagi hari ini dalam bulan Oktober kita belajar untuk kita hidup waspada, staying vigilant Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kualitas karakter yang harus kita bangun hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, topik yang pagi hari ini kita akan pelajari bersama adalah living wisely and alertly. Living wisely berarti hidupnya bijaksana, alertly berarti waspada. Kita lebih semakin tahu lagi apa yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, melihat bahwa kebenaran firman Tuhan akan semakin tergenapi, janji Tuhan semakin tergenapi, dan menjalani hidup kita dengan semakin bijaksana, karena kita tahu yang kekal akan semakin datang dan Tuhan akan semakin menyatakan dirinya lewat segala kebenaran yang akan tergenapi pada akhirnya nanti. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu terambil di Efesus 5 ayat 15. Nanti mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa baca satu bagian dari firman Tuhan ini, tapi pagi hari ini kita mau highlight bersama-sama di Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Jadi dengan seksama ya Bapak Ibu memperhatikannya, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kamu hidup. Bukan saja apa yang kita punya, apa yang sudah kita capai, dengan siapa kita bergaul, atau kita kenal dengan orang A, orang B, atau kita punya posisi apa, jabatan apa. Tidak Bapak Ibu, firman Tuhan bilang bagaimana kita hidup. Yang diperhatikan dengan seksama adalah bagaimana kita hidup. Bukan mobil apa yang kita pakai, handphone apa yang kita pakai. Sudah pernah jalan-jalan ke negara mana aja. Boleh juga puji Tuhan kalau semua yang kita impikan tercapai itu boleh. Tapi yang hari-hari ini akan berpengaruh pada kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup. Firman Tuhan bilang, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ini menjadi pengingat, menjadi reminder bagi kita semua bahwa hanya akan ada dua tipe orang Bapak Ibu pada hari-hari akhir. Amin. Ada orang bebal atau orang arif. Orang bebal berarti akan membuat keputusan-keputusan yang tidak seharusnya, tetapi orang arif dia akan mempunyai persiapan, dia akan punya hati yang benar menghadapi hari-hari akhir, dan punya keputusan-keputusan yang akan mendukung kehidupan yang mempersiapkan kepada kekekalan. Hidup yang bijaksana dan waspada karena apa Bapak Ibu? Selama bulan Oktober kita belajar bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Dari saya masih kecil saya sudah tahu, saya sudah pernah dengar, oh Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Sempat kemarin juga dibahas di pengajaran kita ya Bapak Ibu ya. Fenomena-fenomena itu awal 2000, wah ganti abad nih, Tuhan sedang mau datang. Fenomena apa lagi Bapak Ibu? Di Bandung, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ada yang menantikan kedatangan Tuhan. Jadi semua dijual, berkumpul di salah satu hamba Tuhan. Karena Tuhan akan menjemput di sana pada tanggal sekian gitu. Dan yang paling terakhir di tanggal 23 September ada lagi kemarin. Padahal Alkitab berkata hari Tuhan datang seperti pencuri di 2 Petrus 3 berkata demikian. Dan tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun orang yang tahu. Orang mungkin bisa membaca tanda dan melakukan cocok logi ya, berbagai macam kesimpulan-kesimpulan manusia yang dikemas sedemikian rupa dan akhirnya menjadi informasi-informasi yang tersebar luas bahwa wah akan tanggal sekian Tuhan akan datang kedua kali. Akhir zaman tanggal sekian. Tapi kita mau terus berpegang pada kebenaran. Kebenaran yaitu firman Tuhan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu.
Bagian kita adalah mempersiapkan diri, bagian kita adalah hidup bijaksana, bagian kita adalah hidup dengan waspada. Yang kedua, kita semakin hidup waspada dan bijaksana karena hari-hari ini semakin jahat. Area-area value yang esensial sudah semakin menjadi abu-abu Bapak Ibu. Hal-hal yang dulu hitam dan putih, kita sudah melihat banyak isu-isu sosial, banyak isu-isu ekonomi, semakin banyak isu-isu yang sudah semakin berkembang, bukan berkembang ke hal yang baik Bapak Ibu, tapi berkembang kepada hal yang jahat, berkembang kepada hal yang menyusahkan, hal yang membuat kita akan semakin banyak pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu. Jadi itulah mengapa firman Tuhan sendiri berkata hari-hari ini semakin jahat. Karena pengaruh dunia ini akan semakin mencengkram value-value yang sebenarnya baik menjadi tidak baik. Yang awalnya terkontrol menjadi tidak terkontrol. Kita sudah semakin lihat itu tanda-tandanya semakin jelas. Dan yang berikutnya waktu semakin terbatas. Kita hidup bijaksana karena waktu kita semakin terbatas. Karena tidak ada yang tahu, umur tidak pernah ada yang tahu, usia kita tidak ada yang pernah tahu, dan bisa kapan saja Tuhan datang. Jadi akan semakin terbatas nih waktunya, dan bagaimana kita hidup akan menentukan endingnya gitu. Bapak Ibu, tujuan akhirnya betapa goalnya akhirnya juga akan bagaimana akan ditentukan dari cara kita hidup. Dan yang terpenting, kita tidak berasal dari dunia ini. Amin. Kewargaan kita adalah kewargaan Kristus, kewargaan kerajaan sorga. Jadi walaupun daging kita akan kembali ke tanah, tapi roh kita akan kembali ke sorga. Amin. Kita percaya semua bahwa kita berasal dari sorga. Roh kita akan kembali kepada Bapa yang memiliki kita. Kita sudah ditebus menjadi milik Kristus. Oleh karena itu, harusnya Bapak Ibu, kita semakin excited untuk kita waspada, kita semakin bersemangat. Kita semakin bersemangat untuk kita menjaga hidup kita, untuk kita menjelang hari Tuhan yang datang untuk menjemput kita kembali. Amin Bapak Ibu. Jadi kita mau hidup bijaksana, kita mau hidup waspada karena 4 hal ini. Karena kita tahu kita tidak berasal dari dunia ini, kita tahu kedatangan Tuhan semakin dekat, kita tahu hari-hari ini sudah semakin jahat, dan waktu kita semakin terbatas. Nah, ayat setelahnya di Efesus 5 ini berkata bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Betul ya Bapak Ibu? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini perspektif yang dipakai pada bagian firman Tuhan ini, pada bagian topik ini Bapak Ibu. Kita waspada karena kita tahu kita harus bagaimana kita menggunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Waspadanya dengan waspada dalam hal apa? Waspada dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau terlihat normal di luar, di dunia, belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya ulang kembali ya. Kalau terlihat normal di luar, belum tentu itu sama dengan benar dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Mengujinya bagaimana? Ada kedekatan kita dengan firman Tuhan seharusnya. Kita punya roh yang peka, Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita membedakan apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Nah, pada saat itulah kita bijaksana. Pada saat itulah kita harus waspada. Pada saat itu kita harus mengcounter semua value yang kita baca, yang kita dengar. Bahkan yang terlihat sepertinya benar nih informasinya, harus kita counter kembali Bapak Ibu. Kalau itu menimbulkan keraguan, menimbulkan pikiran-pikiran yang wah ini sepertinya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah mengapa firman Tuhan bilang, bijaksana dan waspada, usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan dan mempergunakan waktu yang ada. Yang ada, karena setelah waktu ini tidak ada, ya tidak ada waktu yang bisa dipergunakan. Pengertiannya begitu kan Bapak Ibu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu bergerak begitu cepat Bapak Ibu. Yang saya secara pribadi rasakan yang demikian. Sepertinya baru tahun baruan nih, sepertinya gereja kita baru merayakan 20 tahun anniversary gitu ya. Tiba-tiba kita sudah masuk di masa persiapan ulang tahun yang ke-21 gitu. Anugerah Tuhan memang menyertai setiap saat, tapi kita tahu waktu semakin berjalan cepat, waktu berjalan semakin cepat dan ada quote yang berkata time waits for no one. Waktu ini nggak nunggu siapa-siapa, waktu itu bergerak terus. Oleh karena itu kita mau
mengambil komitmen lagi bahwa kita mempergunakan waktu yang ada dan kita mau mengerti, kita mau usahakan kita mengerti kehendak Tuhan. Itu ada usaha yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan memberi pengertian, tapi waktu kita nggak mengusahakan itu terjadi, kita nggak akan punya pengertian itu Bapak Ibu. Karena kita terbatas. Untuk mengerti Tuhan yang tidak terbatas, berarti kita harus mengusahakan itu. Dengan apa? Kembali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, punya waktu khusus sama Tuhan dan kembali terus intim dengan Tuhan. Nah, hidup yang bijaksana dan waspada, membaca dari Efesus 5 ayat 15, 16, 17 tadi, berarti kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama setuju dulu Bapak Ibu. Kita hidup bijaksana, kita waspada karena kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita bisa hidup dengan bijaksana dan waspada. Dan yang kedua, kita hidup semakin serupa Kristus, bukan serupa dunia. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya Bapak Ibu ya, yang kita counter adalah keserupaan Kristus, yang kita kejar adalah keserupaan Kristus. Jadi saat kita melihat sesuatu yang tidak serupa Kristus, kita counter dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak menjadi serupa dunia, tapi kita menjadi serupa Kristus. Yang kita kejar adalah nanti pada saatnya kita akan memerintah bersama dengan Allah. Memerintah sebagai warga kerajaan sorga. Yang ketiga, kita semakin bijak dalam waktu, bukan membuang waktu. Sesuai dengan ayat yang di ayat ke-16 tadi. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu. Jadi kita semakin bijak dalam menggunakan waktu, bukan membuang waktu. Tidak bermain-main di area masalah yang itu-itu saja. Tidak bermain-main dengan masalah-masalah yang menyusahkan diri sendiri. Tidak membuat masalah-masalah yang tidak perlu. Karena hari-hari ini Bapak Ibu sangat gampang masalah terjadi dan masalah yang tidak perlu. Dan masalah yang kita buat sendiri Bapak Ibu. Jadi dari firman Tuhan hari ini kita semakin bijak dalam menggunakan waktu. Kalau bisa waktu kita tidak kita pergunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak perlu. Jadi kalau bisa masalah yang besar disederhanakan, masalah yang sederhana kalau bisa langsung diselesaikan sehingga kita bisa move on, kita bisa bergerak dalam mengerjakan tugas dan panggilan kita, tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan sorga selama kita masih ada di dunia ini. Dan yang berikutnya, poin keempat adalah kita semakin menyadari bahwa nilai kekekalan kerajaan sorga itu real, itu sungguh-sungguh nyata dan itu yang akan menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan sorga nantinya dan kekekalan itu yang kita pursue, kekekalan itu yang kita kejar Bapak Ibu. Karena semua yang kita punya saat ini, hari-hari ini akan kita tinggalkan begitu saja. Akan kita selesai waktu kita di dunia, ya tidak menjadi tanggung jawab kita lagi. Tapi yang selamanya adalah yang kekal, bukan begitu Bapak Ibu? Karena kewargaan kita adalah kewargaan kerajaan sorga, yang kita kejar adalah kekekalan, yang kita kejar adalah bagian kita dalam kekekalan. Oleh karena itu kita mau terus hidup waspada, kita mau terus hidup bijaksana, sehingga semua yang kita kerjakan, bagaimana kita hidup, bagaimana kita melakukan semua yang kita kerjakan saat ini akan inline, menjadi sama dan menjadi sejalan dengan tujuan kita nanti, yaitu menghidupi kekekalan di sorga. Nah, saya akan akhiri bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dengan 3 cara bagaimana kita hidup bijaksana dan waspada. Yang pertama, tentu di Efesus 5 ayat 17, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Setiap hari, ketika kita ada waktu, ketika kita benar-benar mengusahakan untuk memiliki waktu hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita usahakanlah supaya kita tidak bodoh, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini saya senang banget, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang benar-benar memiliki kejujuran gitu ya. Bahasa yang dipakai itu bahasa yang sangat lugas Bapak Ibu. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini 2 opposite sides, 2 sisi mata uang. Kalau satunya waktu kamu tidak mengerti berarti kamu bodoh, tapi kita harus mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan, bagaimana saya menghadapi masalah dengan orang ini? Bagaimana saya harus menghadapi kesulitan hidup yang ini? Itu semua harus kita usahakan. Benar nggak Bapak Ibu? Karena Tuhan memberi hikmat buat kita, Tuhan memberi pengertian buat kita, Tuhan memberi jalan keluar buat kita. Tapi mungkin kita belum bisa mengerti karena kita belum mengusahakan itu Bapak Ibu.
kita belum ada di dalam area yang kita benar-benar close sama Tuhan, kita benar-benar dekat sama Tuhan untuk kita mengerti bagaimana Tuhan berbicara dan menuntun kita. Jadi cara yang pertama, Efesus 5:17, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau yang pertama berbicara hidup dalam kehendak Tuhan, yang kedua, kita percaya bahwa kita adalah milik kepunyaan Kristus, amin. Dan Tuhan dengan rohnya menuntun kita setiap hari. Saat kita bilang kita adalah pengikut Kristus, ada roh Tuhan yang berdiam dalam kita, amin. Ada Roh Kudus yang akan membantu kita, menuntun kita, memberi kekuatan, menghibur. Semua yang diperlukan untuk kita hidup di dunia ini. Hidup sebagai keluarga kerajaan sorga di dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai pengajar. Nah, oleh karena itu, apalagi pada saat hari-hari ini Bapak Ibu, kita semakin hidup waspada, kita semakin hidup bijaksana, seperti tuntunan Roh Kudus lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan, yang kita lakukan dan hidupi setiap hari Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Sama seperti analogi di cara nomor 1 tadi Bapak Ibu. Saya melihat ini dengan dua sisi, yaitu ada tidaknya pengendalian diri Bapak Ibu. Waktu kita dikendalikan oleh hawa nafsu, kita menuruti keinginan daging kita, most likely ya, kebanyakan yang terjadi adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kita mau marah, kita marah. Kita mau silent treatment, kita mau diam-diaman sama orang karena bermasalah, oke. Kita mau berantem di jalan karena kita dipotong kendaraan kita mungkin, boleh. Kita mau gosip-gosipin orang setiap hari, boleh juga. Tapi itu semua digerakkan oleh apa? Bapak Ibu yang tahu. Digerakkan oleh hawa nafsu kita. Digerakkan oleh tidak ada pengendalian diri kita. Tapi saat kita penuh dengan roh, saat kita tahu roh Tuhan tidak menuntun saya untuk berbuat ini. Roh Tuhan mau untuk saya berbuat ini. Kita menjadi melakukan hal yang dituntun oleh Roh Kudus. Bukan dituntun oleh keinginan pribadi, keinginan daging kita Bapak Ibu. Karena kita tahu roh itu penurut, bukankah itu yang harus kita kerjakan setiap hari? Bukan hawa nafsu kita yang kita kasih makan, tapi kita mau roh kita, roh manusia kita itu kita beri, kita isi dengan roh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai rutinitas saja, tapi kita tahu kita membaca firman Tuhan karena ada tuntunan roh Tuhan di situ. Ada Tuhan yang berbicara lewat kita pribadi lepas pribadi, dan Roh Kudus yang akan menolong kita, mampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Bulan lalu waktu kita berbicara tentang rest, kita tahu kita ini terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Waktu kita mencapai batas kita berserah. Kita minta Tuhan yang tolong. Kita minta Roh Kudus yang tuntun deh bagaimana caranya untuk saya dapat keluar dari masalah ini. Dan sambil menyelesaikan masalah kita tetap hidup dalam kebenaran. Jadi cara yang pertama tadi Bapak Ibu ya, untuk kita hidup waspada dan bijaksana adalah kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, kita berfokus pada hal-hal yang kekal. Kita tahu waktu hidup kita di dunia ini terbatas. Firman Tuhan bilang ada yang 70, 80 tahun, ada juga yang Tuhan izinkan cepat, sudah pulang. Kita pakai istilah pulang ya, karena kita pulang kepada yang empunya kita pulang kepada kerajaan sorga. Di Kolose 3 ayat 1 dan 2 bilang, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah, ayat kedua diulang lagi Bapak Ibu, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau ada pengulangan berarti ada urgensinya, ada kepentingannya di situ Bapak Ibu ya, amin. Dicari perkara yang di atas dan disuruh pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan tinggalkan semua yang ada di bumi ini, tapi kita akan kembali kepada yang kekal. Yang kekal itu berarti tidak ada batasan waktu, from eternity to eternity gitu. Tidak ada
cakupan waktunya. Oh, kekal itu berapa ribu tahun, berapa juta tahun mungkin ya Bapak Ibu. Tapi di mana Kristus ada itu yang kekal. Kristus ada di tempat yang kekal, di waktu yang kekal. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Saat kita fokus pada hal-hal yang kekal Bapak Ibu, saya percaya, saya berdoa ini akan mengubah cara kita memandang bagaimana kita hidup hari-hari ini di dunia. Karena kita tahu yang akan kita kerjakan adalah yang kekal. Yang akan menanti kita adalah waktu yang kekal gitu Bapak Ibu. Jadi kita mau fokus pada what's more important gitu. Apa yang lebih penting? Lebih penting yang temporary atau lebih penting yang permanen gitu Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang bisa kita jawab masing-masing pribadi. Seperti firman Tuhan di Matius, di bagian Matius ya, yang mengibaratkan, yang menceritakan tentang menyambut kerajaan sorga 5 garis bodoh dan 5 garis pintar. Saya tutup bagian firman Tuhan pagi hari ini dengan contoh cerita tersebut Bapak Ibu. Yang bijaksana dan waspada di 5 gadis pintar ini dan bijaksana ini, mereka menyediakan minyak karena mereka tahu semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Mereka punya minyak, mereka punya bekal, mereka menunggu di tempat yang tepat. Sedangkan 5 gadis bodoh yang mereka punya minyak, tapi mereka tidak membawa persediaan yang cukup untuk menyongsong kedatangan mempelainya, gitu Bapak Ibu. At the end of the story, what happened was mereka nggak siap, karena mereka nggak siap, waktu datang ya pelitanya udah mati, gitu Bapak Ibu. Kita mau di mana? Kita mau ada di posisi yang mana Bapak Ibu? Bijaksana atau yang bodoh? Yang melihat ya udah deh, yang penting saya begini-begini aja hidupnya. Dan tiba-tiba kita diperhadapkan pada hari Tuhan yang datang gitu seperti pencuri. Atau kita mau seperti 5 gadis bijaksana ini. Mereka mempersiapkan diri dengan baik. Walaupun sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu kapan mempelai datang, kapan Tuhan datang. Tapi yang membedakan apa? Persiapannya, cara hidupnya, cara menggunakan waktunya, dan perspektifnya. Perspektifnya adalah, oh kita menanti. Kalau menanti, aku menanti dengan semangat, aku menanti dengan siap. Aku mau menjaga kehidupanku supaya saat aku bertemu dengan mempelaiku, aku siap dan benar-benar menjadi penggenapan janji yang kita sudah nanti-nantikan. Dan kita mau bersekutu bersama-sama dengan Kristus nanti di kekekalan. Amin Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi 3 cara hidup untuk kita waspada dan bijaksana. Yang pertama, kita hidup dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan yang ketiga, kita berfokus pada hal-hal yang kekal. Hal-hal yang terdengar sederhana, tapi benar-benar mendasar dan benar-benar menjadi tanggung jawab kita untuk kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita stay vigilant, kita living with wisdom, kita living with such an alert supaya Tuhan dipermuliakan dan kita menyongsong hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.